sakit hati atau penyakit-penyakit hati itu penyakit hati itu akan mengantarkan pemiliknya ke dalam jurang neraka. Kalau penyakit-penyakit fisik itu akan mengantarkan pemiliknya sampai ke liang kubur, kira-kira begitu. Pengobatan penyakit hati ini lebih berat, lebih sulit. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali itu demikian. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna sifatil madmumata fil qalbi katsiratun. Ketahuilah bahwa sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati itu banyak jumlahnya. Wa tariqu tadhiril qalbi, adapun cara membersihkan hati dari sifat-sifat rendahnya, tawilatun, adalah panjang, butuh waktu yang panjang, butuh ketelatenan, ya. Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan cara atau jalan pengobatannya itu sangat sulit, ghamidun, sangat sulit. Wa qadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan telah hilang, telah punah secara keseluruhan, secara global ilmuhu wa amaluhu, pengetahuan tentang pengobatan hati, tentang ilmu tentang menghilangkan sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati. Wa amaluhu, dan prakteknya itu sudah punah pula secara umum, ya. Li ghaflatil khalqi, karena lalainya manusia, an anfusihim, dari atau tentang diri mereka. Kenapa ilmu untuk membersihkan sifat kotor yang ada di dalam hati ini hampir punah? Secara umum sudah jarang yang mempelajari, dan sudah punah pula yang mempraktekkan atau yang melakukan pengobatan, pembersihan sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati. Itu tidak lain karena disebabkan oleh kebanyakan orang sudah melupakan tentang dirinya sendiri, tentang substansi dari dirinya sendiri. Wastighalihim, dan karena kesibukan mereka, bisa kharifid dunya, dengan gemerlapnya dunia. Jadi tidak lagi mereka berpikir tentang pentingnya hati, tentang bersihnya hati, tentang pentingnya mengobati sifat-sifat kotor yang di dalam hati, karena mereka sudah sibuk tergiur oleh silaunya, gemerlapnya dunia, harta kekayaan yang ada
di dunia. Yang dikejar-kejar harta kekayaan. Wa qad istaqsayna wa qad istaqsayna, dan sungguh kami telah mengoptimalkan zalika kullahu, seluruh pengobatan hati itu, fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rub'il muhlikati, di dalam seperempat sifat-sifat hati yang menghancurkan, wa rub'il munjiati, dan seperempat dari sifat-sifat yang menyelamatkan. Kata Imam Al-Ghazali, kami sudah mengoptimalkan menyebut, membahas tuntas tentang pengobatan hati itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam seperempat sifat-sifat yang menghancurkan, yang melumpuhkan, dan seperempat sifat-sifat yang menyelamatkan, mengamankan. Walakinna nuhadzirukal ana salasan min khaba'isil qalbi, tetapi kami sekarang ini ingin mengingatkan kembali 3 sifat kotor dari hati, sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati. 3 sifat yang ada di dalam hati yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Bidayah ini, Bidayatul Hidayah ini, wahia al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri, wahia al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri, yaitu sifat-sifat yang telah mengalahkan, atau telah melanda ala mutafaqqihatil asri, pada orang-orang yang mendalami ilmu agama pada saat sekarang. Pada saat sekarangnya di masa Imam Al-Ghazali, yaitu di sekitar tahun 450 hingga tahun 505 Hijriah. Jadi pada masa itu, sifat yang 3 yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali ini ternyata sudah menjadi penyakit di kalangan pendalam peminat agama, atau di kalangan ulama, di kalangan kiai pada saat itu. Karena pada hakikatnya setiap orang itu memiliki potensi untuk berbuat yang kotor. Setiap orang ini punya potensi, hatinya ini sakit, hatinya ini memiliki sifat-sifat kotor. Tidak yang anak-anak, artinya tidak hanya orang-orang yang usianya masih muda, dan tidak pula orang-orang yang sudah lansia. Tidak hanya muridnya, tapi gurunya juga punya potensi. Tidak hanya orang lelaki, tapi orang-orang istri, orang-orang perempuan juga punya potensi.
memiliki sifat-sifat kotor yang ada di dalam hatinya. Tidak santrinya saja yang punya potensi, tapi kiainya sekalipun punya potensi. Tidak hanya mahasiswanya, tapi semuanya, dosennya, guru besarnya, semua memiliki potensi yang sama, yaitu punya penyakit hati. Sehingga tidak sedikit kita jumpai antar guru di sekolah, ya, antar doktor di perguruan tinggi, antar profesor, itu saling terjadi hasud. Nah, hasud ini penyakit hati, saling dengki, ya. Demikian juga antar kiai, antar ustadz, itu juga terjadi saling dengki, saling hasud. Itu hal yang wajar dilihat dari kepotensian pribadi masing-masing orang. Jadi para kiai juga begitu, para ustadz juga begitu, apalagi para pejabat, para pembisnis, ya, para usahawan, itu sama, punya potensi yang sama seperti pada umumnya orang. Hanya saja, ya, orang ini sebagian punya kendali, ya, sebagian lost, tidak terkendali. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, idealnya mereka bisa mengendalikan sifat-sifat rendah yang ada di dalam hatinya. Kalau orang yang tidak memiliki pengetahuan, ya mungkin los sedikit wajar lah. Tapi kalau orang yang sudah memiliki pengetahuan, itu idealnya dia harus bisa mengendalikan. Karena sifat-sifat hati yang buruk ini tidak membutuhkan pemikiran yang dalam untuk memahaminya. Cukup dengan perasaan saja, dengan rasa, itu sudah bisa kita ketahui mana buruknya, mana baiknya. Jadi itu sifat kotor yang ada di dalam hati. Lah pada zamannya Imam Ghazali, penyakit hati yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini ternyata sudah melanda di kalangan para kiai kalau sekarang lah begitu. Lah di sini akan disampaikan untuk apa? Litakhudha minha hadraka, agar kamu bisa mengambil sikap waspada dari sifat-sifat rendah hati itu. Fa innaha muhlikatun, maka sesungguhnya sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati itu muhlikatun, adalah menghancurkan, merusak fi anfusiha, di dalam dirinya. Wahia ummahatun li jumlatin minal khaba'isi. Sifat yang tiga yang akan disampaikan itu adalah induk bagi sebagian besar dari sifat-sifat kotor yang ada di dalam hati. Wahia al-hasadu war-riya'u wal-ujbu. Sifat-sifat yang tiga itu adalah sifat hasud, kemudian war-riya'u dan sifat riya, wal-ujbu dan ujub. Sifat hasud ini sifat yang
sifat yang kotor, riya juga kotor, ujub juga kotor. Hasud itu adalah perasaan iri, iri yang berkelebihan, itu hasud. Rasanya dia tidak bahagia manakala ada kawannya bahagia, itu hasud. Itu hasud. Nah, maunya bahkan dia bukan maunya saja, bahkan akan gembira dan sukacita manakala anugerah atau kelebihan atau nikmat yang diperoleh orang lain itu menjadi hilang. Kira-kira seperti ini gambarannya biar gampang dinalar. Kalau ada seorang jaka, pemuda, kemudian iri dengan temannya, katakanlah si B, karena si B ini mendapatkan jodoh yang seorang istri yang cantik, Lah, orang ini iri dengan B, Jadi B memperoleh istri yang cantik itu dia tidak suka, iri dia. Kenapa istrinya itu tidak jatuh pada saya, tapi jatuh pada si B. Nah, itu padahal semata-mata adalah anugerah rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi orang ini tidak terima, benci, sakit hati rasanya. Si B ini memperoleh istri yang cantik. Lah, orang ini membencinya kepada si B ini karena gara-gara mendapat istri yang cantik ini. Membencinya itu sampai membawa dia akan bahagia manakala si B ini cerai dengan istrinya yang cantik itu. Ini parah ya. Sekalipun nanti ya, mantannya si B ini, istri dari si B ini kalau sudah cerai ini, sekalipun kemudian tidak diperoleh, tidak menjadi jodoh atau tidak menjadi istri dari orang pendengki ini. Jadi katakanlah si A yang mendengki, yang menghasut itu. Jadi sekalipun istrinya B itu setelah cerai tidak dipersunting atau diperistri oleh si A ini. Jadi A ini akan menjadi bahagia manakala si B ini putus cerai dengan istrinya. Itu sifat hasud, buruk sekali sifat hasud itu. Warya'u dan riya, pamrih. Segala yang diucapkan, segala yang dikerjakan itu dipamerkan. Entah itu dengan diinformasikan atau dengan cara memang dilakukan di depan umum agar mereka tahu. Itu namanya riya. Lah, riya ini ya pekerjaan hati, halus sekali. Ini juga setiap orang punya potensi untuk memamerkan pekerjaannya, memamerkan perbuatannya kepada orang lain. Yang penting kita sudah mengendalikan untuk tidak riya. Kalau kemudian ada was-was, kamu riya, kamu percuma, kamu berbuat, akan sia-sia kamu perbuatan kamu. Kamu lakukan itu dengan riya.
Kalau was-was yang seperti ini kita harus lawan, ya. Sebab tidak mungkin orang itu bersih dari riya. Ya, tidak mungkin lah. Mesti ada potensi untuk riya, tapi bisa apa tidak mengendalikan. Nah, jangan kemudian beramal baik menunggu sampai dengan tidak ada sifat riyanya. Ini bahaya juga. Nanti bisa-bisa tidak ada orang yang beramal karena takut riya. Jadi beramal baik itu tidak harus menunggu habis sifat riyanya di dalam hati. Atau dengan kata lain, kita beramal baik itu tidak harus menunggu kita bisa ikhlas. Sebab mustahil. Kemudian potensi riya ini hilang atau dimusnahkan itu mustahil. Tetap ada. Hanya saja kita bisa kendalikan apa tidak. Kalau kita berbuat baik harus menunggu ikhlas, ya celaka ini nanti. Tidak ada syiar agama nanti, ya. Syiar agama itu malah justru menjadi kuat, menjadi bersinar. Itu malah ditolong, disumbang oleh mereka yang riya. Contohnya ini, masjid dibangun megah-megah. Ini saya yakin yang membangun ini kebanyakan dari sumbangan hartanya orang-orang yang riya. Nah, kalau tidak didukung oleh mereka, ya masjidnya tidak menjadi megah dan tidak kunjung selesai pembangunannya. Jadi pada umumnya begitu. Misalnya lagi orang membantu tetangganya, orang membantu tetangganya, itu tidak sedikit mereka yang riya, apalagi membantu janda dengan alasan janda padahal ada sesuatu di dalam hatinya. Itu riya juga. Tapi kalau kemudian dihentikan karena melakukannya, beramalnya itu takut riya, menunggu ikhlasnya, ya kapan tolong menolong itu akan terwujud? Kapan syiar kebaikan Islam itu akan terwujud? Jadi riya itu ya mesti ada, tetapi harus kita kendalikan. Kemudian potensinya ini diperkecil. Wal ujbu, dan ujub, bangga dengan diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri itu penyakit juga. Sebab kalau orang yang ujub ini bangga dengan perilakunya sendiri, dengan tampilannya sendiri, itu biasanya tidak terima kalau ada pihak lain yang melebihi, dia ujub dengan hartanya, maka dia tidak akan terima kalau kemudian ada orang yang lebih kaya. Ujub dengan ilmunya, maka dia tidak akan terima manakala ada orang yang lebih
banyak ilmunya. Ujub dengan kecantikannya, ujub dengan kecakapannya, maka dia akan tidak menerima, bahkan sakit hatinya manakala ada orang yang lebih cantik, manakala ada orang yang lebih cakep. Fajtahid fi tadhiri qalbika minha fa in qadarta 'alaiha ila akhirih wallahu a'lam.